Haleluya, mari beri kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya, haleluya. Mari Bapak Ibu Saudara yang Tuhan kasihi, kita akan mulai ibadah kenaikan Tuhan Yesus pada pagi hari ini. Mari bangkit berdiri bersama, kita akan masuk di dalam doa. Pertolongan kepada kita adalah di dalam nama Allah yang menciptakan langit, bumi, laut beserta isinya, dan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Turunlah atas kita sekalian anugerah dan kasih karunia dari Allah Bapa kita, dari Yesus Kristus, dan oleh pertolongan Roh-Nya yang kudus. Maha besar Allah Bapa kami dalam sorga, kami bersyukur pada pagi hari ini untuk kesehatan, kekuatan, sukacita yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kami. Perlindungan-Mu Tuhan, kasih sayang-Mu dalam hidup kami, membuat kami saat ini rindu untuk menaikkan pujian, penyembahan kami kepadamu. Biarlah Tuhan Engkau memimpin kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya ya Bapa. Biarlah hanya nama Tuhan yang ditinggikan, hanya nama-Mu yang dimuliakan. Memberkati seluruh jemaat Tuhan, memberkati kami semua ya Bapa di sorga, agar sungguh kami merasakan berkat yang Kau sediakan bagi kami pada saat ini. Terpujilah nama Tuhan, kami siap untuk masuk di hadirat-Mu, bersukacita di dalam Engkau Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami siap untuk masuk di hadirat-Mu. Haleluya, amin. Silakan duduk kembali. Haleluya, berikan sorak-sorai yang terbaik bagi Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara. Sekali lagi shalom. Seberapa banyak kita yang bersuka cita akan kenaikan Tuhan. Haleluya, mari kita sorak-soraikan Tuhan, sebab Dia yang ajaib, Dia yang layak ditinggikan dan dimuliakan. Terima kasih Tuhan untuk kenaikan-Mu ke surga, menyediakan tempat bagi hidup kami. Haleluya. Engkau
sebab kekuatan-Mu yang terbesar bagi hidup kami Tuhan. Terima kasih Yesus. Kaulah Raja mulia, Engkau berwenang dalam hidup kami Tuhan, berwenang untuk memulihkan, menyembuhkan. Haleluya Yesus. Mari katakan bersama. Tak terbayang kebesaran-Mu, yang tak terbayang kekuatan-Mu Tuhan. Kau
Haleluya. Terima kasih Tuhan, Engkau memberikan kami hidup hingga saat ini, sehingga kami dapat bersyukur kepadamu, menikmati kasih-Mu dalam hidup kami. Saat ini kami mau masuk ke dalam kebenaran firman-Mu Tuhan. Siapkan hati kami, untuk kami dapat mendengarkan kebenaran firman-Mu dan melakukannya dalam kehidupan kami Tuhan.
hidup kami. Segala pengharapan kami hanya kepadamu Tuhan. Sebab kami percaya bahwa Engkau pemilik segalanya Tuhan. Engkau yang berwenang dalam hidup kami, berwenang untuk mengubahkan hidup kami Tuhan. Dan tidak ada sesuatu yang luput dari karya kasih-Mu bagi hidup kami. Haleluya Yesus. Tiada satu pun yang luput dari karya kasih-Mu yang mulia. Haleluya Yesus. Bagimu segala pujian, hormat, Tuhanku tinggikan, yang bangkitkan menang, Yesus Kristus Tuhan, Raja mulia dan berkorban bagiku, maka jiwaku memuja, maka jiwaku memuja, menyembah Sang Raja, Yesus Kristus Tuhan. Dengan sempurna kuasa-Mu, agunglah karya-Mu, Engkau Tuhan tinggi yang bangkitkan menang, Yesus Kristus Tuhan, Raja mulia dan luhur, berkorban bagiku. Yesus Bapa-Mu, puja, menyembah Sang Raja, Yesus Kristus Tuhan. Tuhan yang kekal sempurna, sempurna kuasa-Mu, agunglah karya-Mu, Yesus Kristus Tuhan. Engkau Yesus Kristus Tuhan yang besar, Kristus Tuhan, ya Yesus Kristus Tuhan, Yesus Kristus Haleluya. Haleluya. Adakah hati kita percaya bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan? Adakah hati kita yakin dan kau percaya bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan? Jika engkau percaya, mari letakkan tangan kananmu di dada kita dan katakan, aku percaya bahwa engkau adalah Yesus Kristus yang adalah Tuhan. Biarlah setiap lidah akan mengaku dan setiap lutut akan bertelur bahwa engkau adalah Yesus yang adalah Tuhan. Hari ini kami tundukkan hati ada di dalam bait Tuhan, merenungkan kasih dan perbuatan Tuhan, agar kami tidak saja melihat, namun kami boleh mengalami kasih Tuhan yang sempurna. Kenaikan-Mu ke surga itu adalah berkat bagi kami, pengharapan bagi kami, dan hidup kami. Kami berdoa untuk pemberitaan firman Tuhan. Dan kebenaran firman ini boleh memerdekakan kami. Pakai hamba-Mu yang sederhana ini menjadi alat di tengah pekerjaan-Mu. Hamba berdoa, jadikan tanah hati kami tanah yang baik, agar benih firman yang ditabur itu tumbuh hidup dan berbuah. Terima kasih Bapa, menyerahkan pemberitaan firman-Mu pada pagi hari ini. Kami sudah berdoa di dalam nama Yesus yang siap terima berkat Tuhan, bersama berkata amin. Silakan jemaat duduk kembali. Shalom. Shalom. Luar biasa bersyukur
untuk seluruh pelayan mimbar, tim tamborin, bahkan juga penari untuk anak-anak. Rasanya sudah tidak usah khotbah saja cukup ini, saudara ya. Saya yang pagi hari boleh diberkati Tuhan. Rasakan berkat Tuhan luar biasa ya. Beberapa waktu kita boleh memuji, kita menyembah. Dan Tuhan luar biasa memberkati kita. Jadi saya berpikir, wah ini sudah tidak usah khotbah saja, ini cukup. ya rasanya kita boleh disegarkan, dikuatkan. Terima kasih untuk Pak Yusa, Bu Maya, Bu Rahel yang boleh merancang semua kaitan dengan pelayanan band musik, terlebih juga untuk penari, tamborin semua. Tuhan sudah menyediakan untuk kita sekalian. Luar biasa. Oh, ini anak-anak ini sampai nanti ibadah yang ketiga ngisi semua. Ibadah 1, 2, dan 3 luar biasa. Bangun jam 4 ya. Sudah dandan di sini. Wah. Ada orang tuanya berkata, Pak, wah ini ya ini. Malah kami yang tidak bisa tidur gini, anak-anak juga wah bingung besok mau seperti apa. Luar biasa. Sekali lagi berikan kemuliaan untuk Tuhan, untuk pelayanan anak-anak. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, mari kita akan melihat apa yang menjadi bagian tema kita pada ibadah kenaikan Yesus ke surga hari ini. Tema kita adalah kuasa kenaikan Yesus ke surga. Mari kita akan melihat satu ayat saja di dalam Markus pasal yang ke-16, ya ayat yang ke-19 kita akan baca untuk bersama-sama. Injil Markus pasalnya yang ke-16, ayatnya yang ke-19 saja. Ya kita akan membaca kebenaran firman Tuhan ini. Dan saya percaya ini nats yang luar biasa boleh menjadi berkat untuk kita pada hari ini. Markus pasalnya yang ke-16 ayatnya yang ke-19. Ya, mari kita akan baca untuk firman Tuhan ini bersama-sama. 1, 2, 3. Sesudah Tuhan Yesus berbicara demikian kepada mereka, terangkatlah ia ke surga, lalu duduk di sebelah kanan Allah. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kenaikan Yesus ke surga itu merupakan klimaks dan penutup karya dan kehidupan Tuhan Yesus di dalam dunia ini. Kenaikan Yesus ke surga juga merupakan bukti permuliaannya. Yang kedua, yang pertama adalah kebangkitannya. Dan yang kedua adalah peristiwa kenaikan Yesus ke surga. Ini membuktikan bagaimana kemuliaan Tuhan penuh di dalam Yesus Kristus. Maka dalam nats yang kita baca, Markus 16 ayatnya yang ke-19 dikatakan, lalu terangkatlah Yesus ke surga dan menarik kemana Yesus pergi ke surga. Dia duduk di sebelah kanan Allah. Artinya dia kembali untuk menempatkan dirinya sebagai Tuhan di atas segala Tuhan, Raja di atas segala Raja, Allah di atas segala ilah. Sebagai penguasa tunggal, pemimpin atas langit bumi, baik yang ada di bawah maupun yang di atasnya. Sehingga apa yang menjadi sebuah pernyataannya kalau kita lihat di dalam Filipi pasalnya yang kedua, coba kita akan lihat ayat 9 dan 10 dikatakan demikian. Filipi pasalnya yang kedua, ayat yang ke-9 dan 10. Filipi pasal 2 ayat 9 dan 10, itulah sebabnya Allah sangat meninggikan Yesus, perhatikan, dan mengaruniakan kepada Yesus, apa saudara? Nama di atas segala nama. Ayat 10, supaya dalam nama Yesus, perhatikan, bertekuk lutut segala yang ada di langit, dan yang ada di atas bumi, dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Bapa.
ini digenapi. Itu sebabnya bagaimana Paulus menegaskan kepada orang Filipi, kenaikan Yesus ke surga itu merupakan puncak daripada keilahiannya untuk membuktikan dia adalah Tuhan di atas segala Tuhan. Raja di atas segala raja, bahkan Allah di atas segala ilah. Hal ini juga untuk membuktikan bagaimana ketika Yesus sebelum meninggalkan murid-muridnya, sebelum menyampaikan mandat yang disebut dengan amanat agungnya. Kalau kita baca, coba kita bandingkan dengan Matius pasal 28. Ya, Matius pasalnya yang ke-28. Mari kita akan baca di dalam ayatnya yang ke-18. Ini perkataan Yesus dan ini yang digenapinya. Sebelum dia naik ke surga, dia bicara dengan muridnya, dia menyampaikan pesan dalam ayat 19-20 mengenai amanat agung dalam pemberitaan firman, namun ayat yang ke-18 itu penting. Mari kita akan baca. Ya, Matius 28 ayat yang ke-18, 1, 2, 3. Yesus mendekati mereka dan berkata, kepadaku perhatikan, telah diberikan segala apa? Kuasa di mana? Di sorga dan di bumi. Inilah Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Maka kenaikannya ke surga itu pasti, kenaikannya ke surga itu benar, kenaikannya ke surga itu sudah dirancang, sudah dipersiapkan, sudah dinubuatkan, sudah dikatakan, dan itu yang digenapi. Nah, kita akan lihat untuk pagi hari ini, bagaimana kuasa kenaikannya itu dahsyat dan luar biasa. Yang pertama, kenaikan Yesus ke surga itu sebagai dasar untuk apa? Kedatangannya yang kedua kali. Mari kita akan lihat nats di dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 10 dan 11. Mari kita akan baca kisah pasalnya yang pertama. Kisah Rasul pasalnya yang pertama ayat 10 dan 11. Kita akan baca untuk firman Tuhan ini bersama-sama. Kisah Rasul pasalnya yang pertama ayat 10 dan 11. Mari kita akan baca firman Tuhan ini bersama-sama. 1, 2, 3. Ketika mereka sedang menatap ke langit waktu Yesus naik itu, tiba-tiba berdirilah 2 orang yang berpakaian putih dekat mereka, itu malaikat, dan berkata kepada mereka, hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat kemana? Ke surga, meninggalkan kamu akan apa? Datang kembali dengan cara apa? Yang sama seperti apa? Kamu melihat dia naik ke surga. Luar biasa. Di tengah orang sedang heran, mungkin ada yang galau, ada yang sedang berpikir Yesus meninggalkan mereka, seolah-olah mereka menjadi yatim dan piatu, seperti orang-orang yang tidak tergembalakan. Tiba-tiba muncul, dikatakan 2 orang berpakaian putih, pasti itu malaikat, dan berseru dengan suara yang jelas dan pendekatan yang tepat. Hei orang-orang Galilea, mengapa kamu menatap ke langit dengan cara seperti itu? Dan luar biasa kalau kita lihat kisah 1 ayat yang ke-10 ini. Bagaimana malaikat itu menegaskan, dan ayatnya yang ke-11 juga ditegaskan, dikatakan bahwa Yesus yang naik ke surga, yang meninggalkan kamu, dia akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga. Artinya hari ini dia naik ke surga, namun satu kali dia akan turun dari surga. Nah, kapan dia akan turun dari surga? Kapan dia akan kembali meninggalkan surga untuk datang di dalam kehidupan orang-orang yang percaya? Yaitu saat kedatangannya yang kedua kali. Kita akan lihat buktikan nats itu. Ya, di dalam 1 Tesalonika pasalnya yang keempat. Ayat 16 dan 17. Maka saya mau katakan ini benar, ini luar biasa.
Apa yang dikatakan dalam Alkitab itu jelas, apa yang ditulis dalam firman itu nyata. Apa yang disiapkan dalam kebenaran itu adalah ya dan amin. Coba lihat dalam ayatnya yang ke-16 dan 17 dalam 1 Tesalonika pasal 4. 1 Tesalonika 4 ayat 16 dan 17. Firman Tuhan berkata demikian. Sebab pada waktu tanda diberi, perhatikan. Yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah itu berbunyi, perhatikan. Maka Tuhan sendiri akan turun dari surga dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Ayat yang ke-17, sesudah itu kita yang hidup, yang masih tinggal diangkat bersama-sama dengan mereka dalam apa saudara? Awan menyongsong siapa? Tuhan di mana? Di angkasa. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Ini peristiwa apa? Kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Dia akan datang dari surga, ada dua hal, orang-orang yang mati di dalam Tuhan akan dibangkitkan. Lalu Alkitab berkata ayat yang ke-17, mereka yang hidup, yang masih tinggal ada dalam dunia, dikatakan akan diangkat. Ini yang disebut dengan rapture, pengangkatan gereja. Dan kita akan berjumpa dengan Yesus di mana? Di awan-awan, di angkasa. Dan ini tepat seperti apa yang dikatakan malaikat Tuhan di dalam Kisah pasal yang pertama. Dikatakan ayatnya yang ke-10 tadi, yang ke-11 tadi, bahwa Yesus naik ke surga dan dengan cara yang sama dia akan juga turun dan datang ke dalam dunia. Ini benar. Berarti apa hal yang pertama? Kenaikannya itu sebagai pondasi untuk dasar iman gereja dan orang percaya. Untuk apa? Meyakini bahwa Yesus yang naik ke surga, dia Yesus juga yang akan turun dari surga untuk saudara dan saya. Berapa banyak kau percaya bahwa dia akan datang yang kedua kali? Pertanyaannya, pastikan dia datang yang kedua kali untuk hidup saudara dan saya. Berapa banyak kita percaya berkata, amin. Yang kedua, kenaikan Yesus ke surga tidak saja sebagai dasar untuk kedatangannya yang kedua kali. Tetapi yang kedua menarik. Kita akan melihat bagaimana kenaikan Yesus ke surga adalah untuk menjadi Tuhan alam semesta. Mari kita akan baca 1 Petrus pasal 3 ayat yang ke-22. 1 Petrus pasalnya yang ketiga ayat yang ke-22. 1 Petrus pasalnya yang ketiga, ayat yang ke-22. 1 Petrus pasal 3 ayat yang ke-22. Mari kita akan baca firman Tuhan ini bersama-sama. 1, 2, 3. Yang duduk di sebelah kanan Allah. Setelah ia apa saudara? Naik ke surga sesudah apa? Segala malaikat, kuasa dan kekuatan apa? Ditaklukkan kepadanya. Coba kita akan bandingkan referensi dengan Efesus 1 ayat yang ke-22. Kita akan bandingkan dengan Efesus 1 ayat yang ke-22. Nah ini saling melengkapi. Efesus 1 ayat yang ke-22. Efesus 1 ayat yang ke-22 dikatakan demikian. Dan segala sesuatu telah apa? Diletakkannya di bawah kaki siapa? Kristus. Dan dia, yaitu Yesus telah diberikannya kepada jemaat sebagai apa? Kepala dari apa? Segala yang ada. Maka benar sebagaimana tadi dalam Filipi 2 ayat 9 dan 10, maka kita bisa melihat bahwa kenaikan Yesus ke surga itu, dia menjadi Tuhan di atas segala Tuhan, menjadi Raja di atas segala Raja, menjadi Allah di atas segala ilah. Karena dia akan memerintah dikatakan, dia akan membawa semua, ada di bawah kakinya, ada diletakkannya di bawah kekuasaannya. Sebagaimana juga tadi dikatakan dalam Matius pasal yang ke-28. Dikatakan ayat yang ke-18 bahwa kuasa itu sudah diberikan kepadanya atas langit bumi serta yang ada di dalamnya. Maka tadi di awal saya katakan bahwa kenaikannya adalah permuliaannya. Yang kedua melalui karya kenaikannya oleh Bapa. Untuk apa?
dia memberi diri, memposisikan diri sejajar. Dia menjadi Allah, jadi Tuhan, bahkan menjadi penguasa satu-satunya atas hidup dan kehidupan yang ada di dalamnya. Untuk itu, hari ini kita percaya, kenaikan Yesus ke surga bukan karena dia meninggalkan dunia. Bukan karena dia boleh tidak lagi berkarya ke dalam dunia ini. Tetapi sungguh bahwa kenaikannya dia ke surga membuktikan bahwa dia adalah Tuhan, Allah yang benar dan Allah yang hidup atas kita. Saya yakin hari ini syafaatnya ada dalam hidup kita. Maka baca di dalam Yohanes pasal yang ke-17. Salah satunya kita lihat apa yang isi menjadi doa syafaat Yesus yang dinaikkan kepada kita sebagai penguasa surga, bumi, serta ada di dalamnya. Lihat, kita akan baca Yohanes pasalnya yang ke-17. Kalau kita lihat judul perikop, doa Yesus untuk murid-muridnya. Mari kita akan lihat Yohanes pasal 17. Ini salah satu hal yang dia kerjakan. Mulai ayat yang ke-12 saya ingin baca untuk saudara. Yohanes 17 mulai ayat yang ke-12. Selama aku bersama-sama mereka, aku memelihara mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah engkau berikan kepadaku, kata Yesus. Dia bicara kepada Bapa. Aku telah menjaga mereka atau menjaga umatku. Dan tidak seorang pun dari mereka yang binasa selain daripada dia yang telah ditentukan untuk binasa. Supaya genaplah yang tertulis dalam kitab suci. Artinya siapapun mereka yang percaya kepada Yesus akan beroleh pengharapan yang daripada Tuhan. Ayat 13, tetapi sekarang aku datang kepadamu, dia kembali datang kepada Bapa, dan aku mengatakan semuanya ini sementara aku masih di dalam dunia, supaya penuhlah sukacitaku di dalam diri mereka, yaitu murid-muridnya dan orang yang mengikut Yesus. Ayat 14, aku telah memberikan firman-Mu kepada mereka, dan dunia membenci mereka, karena mereka bukan dari dunia, sama seperti aku bukan dari dunia. Ayat 15, baca bersama-sama. Aku tidak meminta supaya Bapa mengambil mereka dari dunia, tetapi supaya engkau apa? Melindungi mereka daripada yang jahat. Yakin dan percaya, salah satu doa syafaat Yesus. Dia akan minta kepada Bapa untuk memproteksi dan melindungi gereja dan orang percaya dari segala kondisi, situasi, tipu daya muslihat si iblis. Ini pekerjaannya. Dia sebagai Tuhan, di atas segala Tuhan, Raja di atas segala Raja. Dan selalu berdoa kepada kita, supaya hidup kita diberikan kemenangan. Di tengah-tengah kehidupan himpitan, tantangan, bahkan kesulitan zaman dan dunia ini. Yakinlah, dia Tuhan yang tidak pernah tertidur terlelap untuk setiap kehidupan kita. Karya yang lain juga dikatakan bahwa dia naik ke surga karena untuk mengutus rohnya yang kudus bagi kehidupan kita. Kalau kita baca dalam Yohanes 16 ayat yang ke-7, kenaikannya untuk mengutus rohnya. Maka Yesus katakan lebih baik aku pergi supaya roh itu datang. Sehingga umat tidak menjadi yatim dan piatu. Tetapi roh itu akan menuntun dan menyertai orang-orang percaya. Saya yakin ada banyak hal yang kita bisa lihat melalui karya kenaikan Yesus ke surga. Yesus naik ke surga tidak saja menjadi dasar kedatangannya untuk yang kedua kali. Yesus naik ke surga juga untuk menjadi Tuhan alam semesta. Dan yang ketiga, yang terakhir, kita akan baca Yohanes 14 ayat 1 sampai dengan yang ketiga. Ini nats yang terakhir, Yohanes 14 ayat 1 sampai dengan yang ketiga. Mari kita akan baca bersama-sama firman Tuhan ini. Ini nats yang sering kali kita dengar khotbah di tengah khotbah penghiburan. Nats ini selalu menjadi salah satu khotbah hamba-hamba Tuhan. Mari kita akan baca Yohanes 14 ayat 1 sampai 3. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku, kata Yesus. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk apa, saudara? Menyediakan tempat bagimu. Ayat yang ketiga. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan apa? Datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Maka kita lihat, percaya, dia naik ke surga
Karena dia sedang mempersiapkan untuk tempat yang terhormat bagi kehidupan kita. Sebagai warga kerajaan surga, sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang-orang yang hidup dalam pengharapan di dalam Kristus, kita yakin dan percaya bahwa kenaikannya itu untuk menyediakan, mempersiapkan sebuah tempat yang layak dan patut bagi kita. Dan Yesus berkata, kalau tempat itu sudah jadi, Alkitab berkata, dia akan datang kembali, kedatangan yang kedua kali. Dan untuk membawa gereja, pengantin perempuan, saudara dan saya. Untuk apa? Ke tempat di mana dia sudah sediakan bagi kita. Maka jika hari ini dia belum datang yang kedua kali, karena tempat itu masih dipersiapkan untuk kita. Doa kita marilah responi hidup dengan sebuah pengharapan yang pasti. Kenaikan Yesus ke surga itu luar biasa. Bukan dongeng, bukan cerita, bukan karangan pendeta. Tapi saya sampaikan kebenaran itu ya dan amin. Dan itu menjadi kebenaran yang harus kita hidupi. Di tengah zaman yang krisis dengan pengharapan. Krisis dengan sebuah motivasi yang benar. Di dalam kita boleh membangun iman kepada Tuhan. Saya bersyukur hari ini kita boleh merayakan kenaikannya Yesus ke surga. Dengan cara yang sederhana, dengan ibadah yang kita boleh adakan. Mungkin 1 jam 10 menit. Tapi saya berdoa, biar kenaikannya itu tidak saja menjadi dasar untuk kedatangan dia yang kedua kali. Kenaikannya membuktikan dia Tuhan atas segala yang mati dan hidup. Karena dia Tuhan alam semesta. Yang ketiga, kenaikannya Yesus ke surga untuk memberikan dan menyediakan tempat terhormat surga kemuliaan bagi kita. Berbanggalah kita pagi ini yang mendengar firman dan engkau merenungkan, percaya dan selalu untuk mengamininya. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita tundukkan kepala kita. Mari kita akan tundukkan kepala kita untuk berdoa. Haleluya Yesus. Terima kasih. Sebab banyak engkau percaya bahwa Yesus yang naik ke surga adalah Yesus yang hidup, yang peduli dan mengasihi hidup kita. Mari kita akan bersama untuk bersyukur kepada Tuhan. Karyanya besar, karyanya ajaib, karyanya luar biasa. Perbuatannya itu dahsyat bagi setiap kehidupan kita. Haleluya Yesus. Tundukkan hati kita, tundukkan hidup kita. Dia baik dan kebaikannya bagi kita. Serindu pagi ini, sekali lagi kita akan berdoa. Letakkan tangan kananmu di dadamu dan katakan terima kasih untuk kenaikanmu ke surga. Karena di sanalah tempat yang tepat sudah kau sediakan bagi kami. Karena di sanalah bukti bahwa engkau Tuhan atas segala yang hidup dan yang mati. Karena di sanalah kami akan melihat kemuliaan, kebaikan, bahkan rahmat nikmat yang sempurna bagi kami. Bersama dengan jemaatmu pagi ini kami berdoa, bersyukur. Hari ini kami boleh memperingati kenaikanmu ke surga. Biar ini menjadi sebuah bukti dan tanda bahwa kami adalah orang-orang yang penting di mata Tuhan. Kami orang-orang yang berharga di mata Tuhan. Kami ada duta-duta ilahi yang luar biasa. Di tengah zaman yang terjepit, di tengah situasi yang sulit, bangkitkan pengharapan hidup kami kepada Tuhan melalui firman-Mu. Terima kasih, kami bersyukur untuk kebenaran firman yang sudah kami terima. Bersama dengan jemaat-Mu kami berdoa di dalam nama Yesus. Diberkati keluarga-Mu, diberkati hidup-Mu, dan dalam iman, di dalam jiwa dan roh dan tubuh yang sehat dalam kemurahan Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Yesus. Semua yang percaya bersama berkata, amin. Kuat dan penuh kemuliaan.
Shalom, puji Tuhan untuk ibadah yang telah berlangsung. Berkat Tuhan telah dicurahkan melalui pujian serta firman Tuhan. Mari kita simak News minggu ini. Mari hadir dan nikmati berkat Tuhan dalam ibadah raya setiap hari Minggu jam 6, jam 8, dan jam 10 pagi secara tatap muka, dan ibadah raya online jam 5 sore di YouTube channel BMC JKI Bethesda. Mari nikmati berkat Tuhan dalam ibadah pencurahan Roh Kudus yang akan dilaksanakan secara online pada tanggal 17 Mei hingga 21 Mei 2021 pukul 7 malam dan akan disiarkan secara live streaming di YouTube channel BMC JKI Bethesda. Untuk sementara waktu, ibadah tengah minggu ditiadakan dan akan digabung dalam rangkaian ibadah pencurahan Roh Kudus yang ada. Sekian News hari ini. Selamat hari kenaikan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara untuk ibadah luar biasa. Sekali lagi berikan kemuliaan bagi Tuhan untuk Komisi Pria. Luar biasa. Pasukan Pak Hardono nih. Luar biasa. Pujian boleh menjadi berkat untuk kita tetap semangat. Nanti ibadah yang kedua, Komisi Wanita yang akan melayani. Ibadah yang ketiga nanti Komisi Remaja Pemuda yang akan melayani. Luar biasa. Kita percaya, kita bersyukur bahwa Tuhan baik. Dan biar kebaikannya itu yang kita responi dengan hati kita yang selalu untuk bersemangat di dalam kita boleh mengasihi Tuhan. Iya Bapak Ibu Saudara, jadi untuk sedikit hal yang saya mau tegaskan, ibadah pencurahan Roh Kudus akan dimulai nanti pada hari Senin depan, ya. Senin depan tanggal 11 ya. Tanggal 17, 11 mundur ya. Tanggal 17 ya, secara live streaming akan dilayani untuk hamba-hamba Tuhan dan akan melibatkan pujian untuk beberapa keluarga untuk boleh melayani. Biarlah kita akan bersama untuk di rumah dengan mengikuti acara untuk ibadah pencurahan dengan doa bersama dengan hal-hal yang lain. Pokok doa bisa dimasukkan di dalam kotak pokok doa untuk menjadi doa-doa kita yang selalu kita akan naikkan sepanjang ibadah pencurahan Roh Kudus pada minggu-minggu depan. Itu saja mungkin pengumuman pada pagi hari ini. Sekali lagi saya sebagai Gembala Sidang mengucapkan selamat untuk kita boleh bersama-sama untuk mengikuti ibadah kenaikan Yesus ke surga. Kuasanya dahsyat membuat kita hidup dalam pengharapan yang benar di dalam Dia. Mari kita akan bangkit berdiri bersama-sama, kita akan tutup untuk ibadah kita pada kesempatan untuk pagi hari ini. Bapak terima kasih untuk ibadah yang luar biasa. Tuhan sudah memberkati kami di tengah-tengah ibadah kenaikan Yesus ke surga. Kami berdoa secara khusus untuk bangsa dan negara kami. Kau memberkati bangsa kami Indonesia, Presiden dan Wakil Presiden, segenap kabinet, DPR, bahkan juga seluruh untuk potensi bangsa ini Tuhan memberkati. Untuk mereka bersama bergandeng tangan di tengah menghadapi bahkan Tuhan menolong untuk pergumulan persoalan pandemi yang sampai hari ini belum berakhir. Kami berdoa dengan kesatuan hati dan doa yang ikhlas, maka Indonesia akan menang terhadap COVID-19. Kami akan melihat kebangkitan bangsa ini, kebaikan bangsa ini, dan hal yang baik di tengah kehidupan mereka. Kami juga berdoa hari-hari ini, saudara-saudara kami, bahkan rakyat Indonesia secara khusus, bahkan dunia sudah merayakan untuk Hari Raya Idul Fitri. Berkati mereka dengan sukacita dalam keluarga, di tengah kehidupan mereka. Berikan keamanan, baik kondusivitas, bahkan situasi. Sehingga hal ini boleh membangun semangat untuk bangsa ini tetap ada dalam kasih dan pemeliharaan Tuhan yang luar biasa. Kami terus berdoa menyerahkan gerejamu, kami menyerahkan untuk pelayanan, bahkan persiapan yang kami akan adakan, baik ibadah live streaming untuk pencurahan Roh Kudus, terlebih juga Tuhan untuk persiapan pertemuan pelayan mimbar di akhir bulan Mei ini. Tuhan menolong supaya semuanya bisa berjalan dengan baik dan mendatangkan berkat daripada Tuhan. Berkati anak-anakmu sekolah minggu, berkati untuk pelayan mimbar, berkati juga untuk Tuhan Komisi Pria yang sudah melayani kami dan seluruh jemaatmu yang hadir pada pagi ini dengan berkat yang luar biasa. Mari jemaat kita tengadakan dua tangan kita. Pulanglah dan terimalah berkat yang benar besar yang datang daripada Tuhan Yesus. Turun menyertai hidupmu oleh karena kasih-Nya yang mulia dan oleh persekutuan bersama Roh yang Kudus menyertai kita selamanya pagi ini sampai Tuhan Yesus datang yang kedua kalinya. Amin.
Shalom, shalom, damai Allah turun ke atasku sekarang. Shalom, shalom, damai Allah sekarang dan selamanya. Seperti sungai yang mengalir, rebut kasih. Mari jemaat bersama-sama bikin pujian ini. Sama-sama. Shalom, shalom, diberkatilah sekarang. Ya berkat yang besar, yang benar, yang datang daripada Tuhan Yesus. Yang baik hidupmu, yang membuat tangan Tuhan baik. Kasih setianya, selama-lamanya. Murahnya, kebaikannya, kesetiaannya. Tuhan Yesus yang naik ke surga. Kasih setianya tidak pernah berkesudahan bagi kita. Haleluya. Silakan duduk mengambil satu sejenak. Tuhan Yesus memberkati kita.